Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5596. Derek Holmes. Anda akhirnya di sini. Orang-orang sudah lama menunggumu. Anneliese Galaga, yang baru saja mengejek Harvey York barusan, langsung mengubah wajahnya dan melingkarkan lengannya di lengan pria terkemuka dengan wajah menawan itu. Pria yang memimpin adalah pacar generasi kedua yang kaya dari Anneliese Galaga. Tidak hanya keluarganya yang kaya, tetapi dia juga tinggi dan tampan. Dia termasuk orang kaya dan tampan di antara anak laki-laki. Sarah adalah bunga sekolah yang bagus, dan Evangeline Floyd adalah gadis yang cantik. Derek Holmes melingkarkan lengannya di pinggang Anneliese Galaga yang ramping dan menyapa kedua sahabatnya dengan sikap merendahkan. Tetapi matanya melihat ke atas dan ke bawah, dan ada keserakahan yang hampir tidak bisa disembunyikan di matanya. Meskipun penampilan ketiga gadis itu serupa, Anneliese Galaga yang mungil dan lembut masih jauh lebih buruk daripada Dewi Sarah Asghari dan Evangeline Floyd. Derek Holmes tidak bisa mengejar Sarah Asghari dan Evangeline Floyd, jadi dia akan menyerang Anneliese Galaga. Setelah menatapnya sebentar, Derek Holmes memperhatikan Harvey York dan berkata dengan ekspresi aneh, "Ini." Orang-orang yang hadir ini mengenakan merek mewah atau kucur. Dan yang terburuk adalah merek trendy. Pakaian bisa bernilai 1 tahun gaji orang biasa. Tapi Harvey York tampak seperti nama besar di sekujur tubuhnya. Berdiri bersama mereka, dia benar-benar seperti pembersih. Benar-benar tidak pada tempatnya. Mendengar kata-kata pada saat ini, Anneliese Galaga adalah yang pertama berbicara. Dan dia berkata dengan lembut, "Suamiku, ini adalah ciuman bayi dari bunga sekolah Asghari. Kami." Dikatakan bahwa itu berarti adanya pernikahan. Hari ini, dia baru saja datang untuk menyaksikan keindahan sekolah Asghari. Kami tidak mengenakan topi dia. Ngomong-ngomong, aku dengar dia juga akan menjadi menantu keluarga Asghari. Omong-omong, Anneliese Galaga terkikik seperti ayam tua. Di sisi lain, Evangeline Floyd tidak tahan. Dan dia akhirnya menahan apa yang ingin dia katakan. Sarah Asghari sedikit mengernyit. Berpikir bahwa Anneliese Galaga bertindak terlalu jauh. Tapi masalahnya, bayangkan betapa menjijikkannya Anda jika Harvey York yang ingin menjadi menantu selalu berada di sisinya. Rasa sakit yang panjang lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Lebih baik beritahu dia perbedaan antara identitas kedua belah pihak malam ini. Dengan cara ini, dia tidak akan terobsesi dengan dirinya sendiri, agar tidak terluka lagi serius di masa depan. Begitu dia memikirkan hal ini, Sarah Asghari tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menoleh ke samping dengan ekspresi yang tidak memperhatikan perubahan di lapangan. Melihat adegan ini, Derek Holmes semakin tercengang. Dia sepertinya telah menerima dekrit sang dewi. Pada saat ini, dia maju selangkah, memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Halo, teman sekelas ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Derek Holmes. Salah satu dari 4 suku besar di luar tembok besar, dan sela-sela suku batu besar. Aku tidak tahu apa identitasmu, sobat ini. Nama keluarga adalah York. Bukankah seharusnya dari keluarga York di luar tembok besar? Saya tidak tahu apakah Anda adalah putra tertua dari keluarga York atau sampingan dari keluarga York. Jika kamu tidak memiliki identitas ini, mengejar bunga sekolah Asghari kami adalah mencari kematian sendiri." Jelas. Derek Holmes jelas tahu bahwa Harvey York tidak mungkin seseorang dari keluarga York di luar tembok besar. Jadi dia mencibir.
Mengatakan kata-kata ini adalah untuk memukul Harvey York langsung di wajah. Harvey York bahkan tidak memandang Derek Holmes. Dan berkata dengan enteng, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Sambil berbicara, Harvey York mengangkat teleponnya dan memeriksanya. Saya tidak tahu apakah yang disebut keluarga York di luar tembok besar ini benar-benar terkait dengan Harvey York yang asli. Melihat Harvey York mengabaikannya, Derek Holmes tercengang. Saat berikutnya, dia mencibir, "Brilian. Saya, Derek Holmes, telah tinggal di luar tembok besar selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang siapa yang tidak memberiku wajah. Nak, apakah kamu ingin mati?" Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Harvey York. Bab 5597. Tamparan. Tangan Derek Holmes tidak mendarat di wajah Harvey York, tetapi diblok oleh tangan kanan Harvey York yang terangkat. Harvey York menatap Derek Holmes dengan mata dingin. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah anak nakal, Harvey York akan menamparnya. Dan menatap mata dingin Harvey York, Derek Holmes hampir tidak bisa membantu menggigil dan mundur selangkah tanpa sadar. Tapi saat berikutnya, Derek Holmes sedikit malu dan marah. Dia berpura-pura tenang dan menatap Harvey York, mengancam, "Wah, kamu baik sekali." Pada saat ini, penjaga keamanan di kota Wanxiang tampaknya telah memperhatikan ini. Dan beberapa penjaga keamanan berjalan dengan cemberut. Lagi pula, untuk tempat kelas atas seperti mereka, jika seseorang membuat masalah dan berkelahi di sini, itu akan sangat merusak reputasi mereka. Anneliese Galaga juga berbisik pada saat itu. "Derek Holmes, jangan main-main di sini. Ini milik keluarga Romero." Mendengar kata-kata keluarga Romero, Derek Holmes menyingsingkan lengan bajunya dan meletakkannya kembali. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, "Bagus sekali. Wah, ku dengar kamu juga akan belajar di Akademi Klan Bumi. Kita tidak bisa membalikkan keadaan. Dan ada waktu untuk bermain." Setelah dia selesai berbicara, Derek Holmes membuat gerakan menggorok lehernya di Harvey York. Dan kemudian dia mengabaikan Harvey York, tetapi melingkarkan lengannya di pinggang ramping Anneliese Galaga, mendiskusikan kemana harus pergi selanjutnya. Adapun Evangeline Floyd, dia tanpa sadar melirik Harvey York. Dia dingin, tapi baik hati. Harvey York, penduduk asli Central Plains yang arogan dan arogan, mungkin tidak tahu betapa menakutkannya Derek Holmes ini. Mengandalkan fakta bahwa ia adalah sela-sela dari Great Rock Tribe, Derek Holmes selalu bertindak sembrono. Di sekolah menengah, karena seseorang menyinggung Anneliese Galaga, Derek Holmes langsung membiarkannya memukulinya hingga lumpuh. Dan bahkan tokoh orang itu dipukuli dan dihancurkan oleh sekelompok gangster 3 hari kemudian. Meskipun tidak ada bukti nyata, pada dasarnya semua orang di lingkaran tahu bahwa ini pasti tulisan tangan Derek Holmes. Karena perilaku yang tidak bermoral, ditambah dengan dukungan yang kuat, jadi tidak ada seorang pun di sekolah yang berani memprovokasi Derek Holmes. Bahkan jika dia ditampar wajahnya, banyak orang akan menanggungnya. Harvey York, orang luar, tidak tahu kedalamannya. Dan saya khawatir itu akan berakhir buruk di masa depan. Melihat mata khawatir Evangeline Floyd, Harvey York berpikir gadis kecil ini cukup menarik. Dia tersenyum pada Evangeline Floyd dan mengedipkan mata, dengan tatapan yang tidak perlu khawatir tentang. Evangeline Floyd tertegun sejenak, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di wajahnya. "Nona khawatir tentang Anda. Apakah Anda masih menganiaya Nona? Tunggu sampai mati. Semuanya. Saya mendengar bahwa ada istana hiburan Gangnam yang baru dibuka di South of the Seas. Ayo pergi ke sana dan bernyanyi bersama. Setelah bernyanyi,
pergi makan malam. Setelah makan malam, saya akan mengatur program lain. Bagaimanapun, ini adalah reuni mahasiswa baru. Dan semua orang akan bersama selama 4 tahun ke depan. Ini pesta pertama. Bagaimana jika kamu tidak senang? Pada saat ini, Derek Holmes tidak tahu apakah itu berpura-pura masuk depan Harvey York, atau tampil di depan Sarah Asghari dan wanita cantik lainnya. Pada saat ini, dia tampak seperti menghabiskan uang. Jangan khawatir semuanya. Saya akan mengurus semua konsumsi malam ini, Pak Holmes. Mendengar ini, sekelompok orang semua bersorak. Meskipun semua orang adalah generasi kedua, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah siswa. Berapa banyak uang yang bisa mereka miliki? Karena Holmes bersedia membayar untuk seluruh penonton. Tentu saja tidak ada yang akan menolak. Ayo pergi. Ayo pergi ke Gangnam di luar tembok besar. Saat berbicara, Derek Holmes adalah orang pertama yang berjalan keluar dengan memeluk Anneliese Galaga. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan kemudian mengerti mengapa Emmanuel Asghari ingin membiarkannya datang. Dalam kesempatan seperti itu, jika terjadi kesalahan, gadislah yang menderita. Jadi tidak heran Anda harus melakukannya sendiri. Bab 5598. Dalam ketidakmampuan Harvey York untuk mengeluh, kelompok itu datang ke tempat parkir. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka yang hadir memang generasi kedua dari keluarga kaya dan berkuasa. Di lapangan, Anda dapat menemukan semuanya mulai dari BMW, Audi, Mercedes-Benz hingga Toyota Domineering, Jeep Wrangler, dan mobil mewah lainnya. Mobil-mobil ini bukan apa-apa di Central Plains. Tapi ekonomi keseluruhan di luar tembok besar sudah tertinggal di belakang dataran tengah. Di tempat ini, sungguh menakjubkan bahwa siswa remaja memiliki mobil seperti itu. Derek Holmes, yang memimpin, mengendarai Porsche Cayenne, dan warna metalik abu-abu tempur bersinar di bawah malam. Jelas, Sarah Asghari, Evangeline Floyd, dan Anneliese Galaga semua harus membawa mobilnya ke Gangnam di luar tembok besar. Pada saat ini, Derek Holmes melambaikan tangannya, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan segera, dia melihat orang lain masuk ke dalam mobil. Tapi saya tidak tahu mengapa. Setelah semua orang ini masuk ke dalam mobil, hanya ada satu kurang tempat. Dan Harvey York berdiri sendirian di tempat parkir. Sekelompok orang menatapnya dengan setengah tersenyum. Dan gambar itu sangat mengejek. Derek Holmes berkata dengan ekspresi berlebihan, "Ayah, teman sekelas York, saya lupa bahwa ada pria besar seperti Anda untuk sementara waktu. Dan saya tidak menyiapkan tempat untuk Anda. Saya minta maaf." Atau yang lain. Jadilah itu. Aku punya $100 di sini. Naik taksi sendiri. Dengan sisa uang, kamu masih bisa membeli sebungkus rokok. Jangan sopan. Saat berbicara, Derek Holmes mengeluarkan uang 100 yuan dari dompetnya. Dan memberikannya ke Harvey York. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Untuk lingkaran mereka, Harvey York adalah orang luar murni. Yang paling penting adalah bahwa orang luar ini sebenarnya adalah objek dari beberapa boneka dari bunga sekolah Asghari. Apa lelucon? Oleh karena itu, pada saat ini, apakah tidak senang melihat Harvey York? Atau cemburu padanya? Semua senang melihat Harvey York dipermalukan. Bahkan jika ada kursi kosong di dalam mobil, tidak ada yang akan mengundang Harvey York untuk mengambil kursi saat ini. Harvey York tampak acuh tak acuh, tetapi menatap Derek Holmes dengan sedikit rasa dingin di matanya. Apakah bocah kecil ini benar-benar menganggap dirinya serius? Aku terlalu malas untuk peduli padanya. Dan dia masih mencari kesalahan lagi dan lagi.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak akan bergerak? Dan Sarah Asghari sedang duduk di kursi belakang Porsche saat ini. Menurunkan jendela untuk menonton adegan ini. Alisnya sedikit berkerut. Dan dia tidak tahan. Lagi pula, Harvey York begitu nakal dihina oleh sekelompok generasi kedua. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu sangat sunyi. Dan tidak peduli apa. Harvey York dipanggil oleh ayahnya. Bukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini, memukul wajah Harvey York seperti ini sama saja dengan kehilangan wajah Sarah Asghari. Begitu dia memikirkan hal ini, Sarah Asghari siap meminta seseorang untuk menemukan tempat untuk Harvey York. Pada saat ini, Evangeline Floyd, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba berkata, "Harvey York, mengapa kamu tidak naik Porsche? Sarah dan aku sama-sama lebih kurus. Jika kamu naik, kami bertiga akan tepat, kamu duduk di tengah." Mendengar kata-kata Evangeline Floyd, semua penonton tercengang sejenak. Melihat ekspresi Evangeline Floyd, penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa Evangeline Floyd juga cantik di tingkat kecantikan sekolah. Dan bahkan Fabian Miller dari suku Gajah Emas di luar tembok besar mengejarnya untuk waktu yang lama. Dan dia tidak ragu-ragu. Pada saat ini, dia malah memberi isyarat ramah kepada wajah putih kecil yang akan makan nasi lembut. Berikut beberapa pengertiannya. Mungkinkah dia jatuh cinta pada pria seperti ini yang hanya makan nasi lunak? Bab 5599. Bahkan Derek Holmes memandang Harvey York dengan heran. Saya berpikir, apa susahnya makan nasi lembek seperti ini? Jika saya tahu, saya akan makan nasi lembut Evangeline Floyd juga. Setelah semua orang terkejut, Anneliese Galaga, yang duduk di kopilot, bereaksi. Dia memutar matanya dan berkata, "Evangeline Floyd, saya tahu Anda selalu sangat simpatik. Saya melihat seekor kucing dan seekor anjing di pinggir jalan akan mati kelaparan. Jadi saya akan mencoba memberinya makan. Sekarang saya tidak bisa melihat bahwa pemborosan itu merugikan. Kamu, cepat atau lambat, akan terbunuh oleh temperamenmu." Oke. Siapa itu? Harvey York. Ayo. Kamu ambil kopilot. Aku akan duduk di belakang. Sambil berbicara, Anneliese Galaga membuka pintu mobil dan cemberut ke barisan belakang. Harvey York melirik Evangeline Floyd, tetapi tidak menyangka gadis kecil ini memiliki kebaikan seperti itu. Tetapi karena seseorang membantunya keluar dari pengepungan, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung pergi ke kopilot. Derek Holmes terdiam. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Harvey York. Tetapi di luar dugaan, Harvey York tiba-tiba menabrak mobilnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung menggertakkan giginya, menginjak pedal gas dan langsung pergi. Setengah jam kemudian, semua orang datang ke istana hiburan Gangnam di luar tembok besar. Daerah ini adalah daerah perkotaan baru yang baru dikembangkan di luar tembok besar, yang sangat makmur. Dan ada banyak tempat rekreasi di tempat ini, yang jelas-jelas milik kota malam kelas atas. Ketika mereka datang ke aula, sekelompok putri yang mengenakan congsam semuanya membungkuk dengan lembut. Penampilan masing-masing orang ini sangat menyenangkan. Bahkan jika pada awalnya mereka tidak cantik, mereka telah menjalani operasi plastik secara khusus, dan masing-masing dari mereka semenarik tulang bunga. Derek Holmes, yang berjalan di depan, memasang ekspresi tegas di wajahnya. Begitu dia masuk, Ibu Sang di aula membungkuk dan berkata dengan lembut, "Oh, Mer. Holmes, Anda tidak berada di sini selama 2 hari, bukan? Kakakku sangat merindukanmu." Melihat wajah Anneliese Galaga yang tidak senang, Derek Holmes langsung berkata serius,
Jangan bicara omong kosong. Hari ini saya pertama kali ke sini. Mahasiswa baru kita ingin reuni kelas. Kamu atur kotak tertinggi untuk kami. Mom Sang terkikik dan berkata dengan ekspresi penuh arti. Tuan Holmes, kalian siswa, kotak tertinggi tidak cocok. Nah, bagaimana kalau semua orang pergi ke King's Box? Mendengar ini, Derek Holmes sepertinya mengingat sesuatu, dan mengangguk pada saat ini, dan berkata, "Oke, ini kotak raja." Segera, kelompok itu memasuki kotak raja. Sangat populer untuk minum arwah di sini di luar tembok besar. Jadi orang-orang ini tidak memesan anggur asing, tetapi memesan sekotak Feitian Mautai secara langsung. Segera setelah itu, beberapa putri lagi keluar untuk merawat putri-putri besar dan muda ini. Tapi mungkin karena hubungannya dengan tamu wanita hari ini, putri-putri ini tidak bisa melepaskan satu persatu. Adapun Harvey York, pada saat ini, dia menyusut di sudut tanpa minat. Bernyanyi atau mengobrol. Jika bukan karena panggilan telepon Emmanuel Asgari, dia tidak akan memikirkan anak-anak nakal ini. Setelah menyesap soda, Harvey York hendak membujuk Sarah Asgari untuk pergi lebih dulu. Lagi pula, dia harus pergi ke rumah Monroy untuk sementara waktu. Memecahkan masalah Mario Monroy, yang sangat membantu untuk tindakan selanjutnya di luar tembok besar. Harvey York tidak punya waktu luang untuk disia-siakan di sini. Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York mengirim pesan ke Black Panther dan memintanya untuk menjemputnya. Dia berjalan langsung ke Sarah Asgari dan berkata dengan ringan, "Ayo, kembali. Tempat ini tidak menarik. Hanya buang-buang waktu." Bab 5600. Keberadaan Harvey York awalnya merupakan anomali dalam kelompok orang ini, dan semua orang memperhatikannya. Melihat bahwa anggur belum mulai diminum pada saat ini, Harvey York ingin pergi dengan bunga sekolah, dan sekelompok orang tiba-tiba menjadi marah. Derek Holmes memelototi Harvey York dan berkata sambil mencibir, "Saya mengatakan bahwa York yang bermarga telah datang ke acara ini. Apa yang Anda pura-pura? Kamu ingin membawa bunga sekolah kami bersamamu setelah minum air. Kamu pikir kamu siapa? Apa? Tidak ada yang memperhatikanmu. Apakah kamu kesepian dan kedinginan? Apakah Anda ingin mengundang dua wanita muda untuk menemani Anda minum?" Mendengar kata-kata Derek Holmes, generasi kedua di samping tersenyum dan berkata, "Jangan, Mer. Holmes. Ini adalah wajah putih kecil dari dataran tengah. Bagaimana kamu bisa melihat bunga liar di luar tembok besar kita?" Hahaha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Tampaknya memperlakukan orang dataran tengah ini sebagai orang dusun. Harvey York meletakkan air soda pada saat ini dan berkata dengan ringan, "Derek Holmes, kan? Aku terlalu malas untuk berurusan denganmu. Kamu baru saja menendang hidungmu di wajahmu. Minyak pendek. Aku tidak berani." Derek Holmes mencibir dengan senyum di wajahnya. "Kamu datang ke sini untuk makan dan minum. Dan kamu masih terlihat seperti bos besar. Aku benar-benar berbicara omong kosong dan secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu. Ngomong-ngomong, kamu adalah bayi perempuan bunga sekolah Asgari. Pria yang ditakdirkan menjadi menantu keluarga Asgari. Siapa yang berani menyinggungmu seperti kami orang kecil? Tidak ada buah yang enak untuk dimakan seperti ini." Mendengar kata-kata Derek Holmes, semua orang semakin tertawa. Wajah bermarga York ini hampir bengkak. "Bukan. Cukup." Sarah Asgari akhirnya tidak tahan lagi. Harvey York dipermalukan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang setelah keluarga Asgari terlibat, dia harus berbicara. Dia pertama-tama memelototi Harvey York dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh." Kemudian dia memandang Derek Holmes lagi dan berkata, "Tuan Holmes,
Harvey York adalah orang yang saya hubungi malam ini. Apapun yang Anda katakan. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk menggertaknya seperti ini? Sarah Asghari tidak benar-benar ingin membela Harvey York. Dia takut jika Harvey York, seorang idiot, mau tidak mau dilukai oleh Derek Holmes. Dia tidak akan bisa menjelaskan kepada ayahnya. Oke. Wajah sekolah Asghari pasti akan diberikan. Derek Holmes tertawa. Bagaimanapun, seorang biksu yang bisa lari tidak bisa lari dari kuil. Apa yang Anda takutkan? Terkadang ini saat yang tepat untuk bersenang-senang dengan tuan muda York kita. Saat berbicara, Derek Holmes memandang Harvey York dari atas ke bawah, seolah berpikir apakah akan mencopot lengan atau pahanya terlebih dahulu. Harvey York tampak acuh tak acuh. Jika pihak lain benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak akan keberatan menjadi guru berdarah panas. Berbagai hal telah berkembang hingga titik ini, dan hubungan antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Harvey York melihat Sarah Asghari tampaknya tidak ingin pergi untuk sementara waktu, dan dia sedikit tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa berjalan keluar dari kotak raja untuk mengambil napas. Berjalan ke koridor di pintu masuk kamar mandi, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit. Salah satu teman Derek Holmes, yang tampaknya bernama Blair Liapman, keluar pada suatu saat. Dia mabuk dan mengobrol dengan seorang wanita yang pada pandangan pertama bukan orang baik. Akibatnya, sebelum kata-katanya setengah diucapkan, wanita itu menamparkan Blair Liapman dengan backhand-nya. Blair Liapman langsung marah dan menendang wanita itu ketika dia pergi ke atas. Wanita itu ditendang ke tanah. Tetapi setelah berdiri, dia tidak menangis, tetapi menatap Blair Liapman dengan dingin. Kamu kurang beruntung. Nasib buruk. Apa yang kamu pakai saat menjualnya? Blair Liapman yang mabuk tampak menghina. Nama tuan muda ini adalah Blair Liapman, dan dia ada di dalam kotak raja. Malam ini sepanjang malam, kamu memiliki kemampuan datang untuk menyusahkanku. Setelah Blair Liapman selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Seolah-olah dia sangat kesal karena kegagalannya menjemput anak perempuan. Harvey York awalnya tidak peduli. Tetapi kemudian, dia melihat wanita itu dan berjalan ke kotak tertinggi dengan ekspresi marah. Status kotak tertinggi jauh lebih tinggi daripada kotak Raja Derek Holmes. Dan identitas wanita itu mungkin tidak sederhana. Sepertinya ada masalah. Harvey York tidak bermaksud mencampuri urusannya sendiri. Dia mempercepat langkahnya dan kembali ke kotak raja. Mengabaikan Sarah Asghari yang sedikit terkejut saat itu. Meraih tangan kecilnya. Langsung. Dan berkata dengan ringan. Ayo pergi. Kemudian dia melirik Evangeline Floyd lagi. Kamu juga. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.